Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya seperti biasa, alangkah lebih baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa di dalam hati. Ibu pimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Farida Istiqomah, mahasiswa dari STKIP PGRI Trenggalek, program studi PGSD. Kalian bisa memanggil Ibu Farida. Baik, selanjutnya agar pembelajaran hari ini terasa menyenangkan dan semangat, mari Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyi bersama agar kalian tambah semangat untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Nah, dengan panduan lagu di dalam video, kalian tirukan dan nyanyikan di rumah kalian masing-masing sesuai dengan panduan di dalam video ya. Perpindahan kalor ada 3 cara. Ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Baik, sesuai dengan video bernyanyi yang sudah diputar sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, pembelajaran 1. Tentang apa? Tentang perpindahan panas, khususnya mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Tidak lupa kita juga akan belajar mengenai teks eksplanasi dan juga teks melalui media cetak. Oh iya, tidak lupa juga kita juga akan belajar menggunakan media 3 dimensi paper berbasis audiovisual. Melalui video ini, Ibu akan menjelaskan apa itu perpindahan panas konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, apakah anak-anak sudah memahami apakah itu perpindahan panas? Baik, untuk memahaminya, mari kita perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Anak-anak, perlu juga kalian ketahui sebelumnya, apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan biasa terjadi di lingkungan kita. Ini adalah contoh dari teks eksplanasi tentang perpindahan panas atau kalor. Kalian bisa juga melihat contoh ini pada buku kalian subtema 2 halaman 69 yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Oke, berdasarkan teks eksplanasi yang sudah kalian baca berikut ini atau yang ada pada buku kalian, bisa kita simpulkan bahwasanya perpindahan panas bisa terjadi akibat adanya perbedaan suhu. Nah, perpindahan panas berpindah dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Jadi, perpindahan panas itu sendiri juga dibedakan menjadi 3 jenis. Oke? Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, selanjutnya untuk belajar lebih paham apa sih itu konduksi, apa sih itu konveksi, dan apa sih itu radiasi, mari kita belajar menggunakan media pembelajaran 3 dimensi paper berbasis audiovisual. Perpindahan energi panas dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh perbedaan suhu. Panas bisa berpindah ketika terjadi perbedaan suhu. Seperti air mengalir, panas pun berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Secara umum, perpindahan panas dibedakan menjadi 3 macam, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya,
panas api dari kompor yang menyala berpindah pada panci wadah air, sehingga panci terasa panas. Bisa dilihat pada contoh media 3 dimensi. Kalau contoh dari konduksi, ini bisa kita lihat dari perpindahan panas yang ada pada benda logam, yaitu panci yang kita gunakan untuk merebus air di atas ini. Jika kita memegangnya, panasnya itu bisa kita rasakan. Dan panas yang mengalir tadinya itu dimulai dari panas panci yang bersentuhan langsung dengan api dari bawah, jadi ya dari bawah panasnya itu mengalir sampai dengan atas. Jadi jika kita memegang panci pada bagian atas pun itu juga akan panas kita merasakannya karena panasnya berpindah. Contoh lain dari perpindahan panas secara konduksi adalah 1. Sendok yang terasa panas ketika digunakan mengaduk teh hangat. 2. Besi yang terasa panas keseluruhan ketika salah satu ujungnya dibakar atau dipanaskan. Maka bisa dipahami juga bahwa perpindahan panas secara konduksi umumnya terjadi pada benda padat. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui perantara dan disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, saat merebus air akan terjadi gerakan naik turun pada air. Bisa dilihat pada contoh media 3 dimensi. Nah, coba kalian lihat. Dari video berikut ini nampak kedelai berputar-putar di dalam air yang akan segera mendidih. Nah, ini adalah salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi, di mana perpindahan panas ini melalui aliran dan zat perantaranya ikut berpindah. Umumnya terjadi di zat cair dan juga gas. Nah, ini dia. Jadi suhu air ini yang mendidih ini berputar di dalamnya. Jadi air yang berputar ini bisa kita lihat dari penampakan kenampakan kedelai yang berputar-putar di dalam air yang mendidih. Contoh lain dari perpindahan panas secara konveksi adalah 1. Gerakan naik turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. 2. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. 3. Gerakan balon udara. Secara umum, peristiwa konveksi terjadi pada benda selain zat padat. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya, sehingga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran. Contohnya, 1. Tangan terasa hangat saat dekat dengan bola lampu. Coba praktekkan pada media 3 dimensi. Contoh dari radiasi yaitu panas dari bola lampu yang bisa dirasakan oleh tangan. Jika kita dekatkan tangan kita pada bola lampu, kita bisa merasakan panas dari bola lampu ini berpindah kepada tangan kita, sehingga tangan kita merasakan hangatnya dari bola lampu ini. Seperti itu ya anak-anak. Contoh lain dari perpindahan panas secara radiasi adalah 1. Tubuh yang terasa hangat saat dekat api unggun. 2. Panas matahari sampai ke bumi. 3. Jemuran yang kering karena terkena sinar matahari. Baik, kalian sudah belajar menggunakan media pembelajaran 3 dimensi ini mengenai perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi, serta contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu diingat ya anak-anak, kalian jangan pernah coba-coba mempraktekkan kegiatan ini tadi sendirian di rumah. Kalian harus mempraktekannya dengan pengawasan orang dewasa. Karena apa? Kegiatan ini tadi menggunakan api dalam penerapannya, dan api adalah barang yang berbahaya. Jadi perlu orang dewasa untuk mengawasi kegiatan kalian jika kalian ingin mempraktekannya lagi di rumah.
Dan akhirnya hari ini kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, tentang perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa kalian pahami benar dan juga bermanfaat bagi kalian ke depannya. Dan untuk melihat seberapa dalam kalian memahami materi hari ini, setelah ini Ibu akan memberikan kuis untuk kalian mengenai materi hari ini. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan raih cita-cita kalian di masa depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian masing-masing dan jangan lupa juga gunakan masker ketika kalian harus berkegiatan di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.